One, two, three, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Halo teman-teman, udah lama banget nih ya gak ketemu aku di podcast aku. Oke, kali ini aku mau menebus ke semua salah-salah aku kemarin itu teman-teman, yang jarang banget ngupload podcast. I'm so sorry, soalnya aku sangat sibuk banget kemarin. Itu banyak banget hal yang harus aku persiapin, prepare, juga banyak banget hal yang harus aku kerjain, jadi aku stop bikin podcast dulu. Jadi buat kalian yang nanya-nanya dari kemarin, mana nih podcast, katanya mau bikin podcastnya The King gitu, I'm so sorry, aku bikin podcastnya The King kemarin cuma yang di part 1, yang part 2 nya aku belum bikin lagi, soalnya kepala masih terasa sangat panas ya memikirkan konspirasinya. Tapi aku udah nge-share di blog aku. Kalau kalian mau baca silahkan di blog aku di citrakim1989.blogspot.com. Oke, jadi kalian bisa langsung cus di sana, nanti linknya bisa aku kasih di bawah ya, kalian bisa baca di sana. Soalnya aku bikin sinopsisnya via ketik tangan gitu ya teman-teman, soalnya kalau mau ngomong aku kemarin nggak sempat recording, jadinya I'm so sorry banget. Jadi buat kalian yang mau tetap dengerin podcast aku, kalian bisa langsung subscribe teman-teman di bawah, klik tombol subscribe di bawah. Kalian juga bisa like, share, serta komen di podcast aku. Oke, podcast aku ini aku bakal perbarui jadwal tayangnya ya teman-teman. Aku bakal kasih review film di hari Sabtu ya teman-teman. Jadi hari Sabtu Sabtu sore itu aku bakalan kasih review film-film, jadi kalian hari minggunya bisa nonton gitu. Jadi kalau kalian dengerin hari Sabtu, hari minggunya kalian bisa nonton. Oke, hari ini aku bakal bawain 3 film rekomen dari Korea sana teman-teman, yang baru aja aku tonton. Sebenarnya film ini udah lama sih, mungkin ada di antara kalian yang udah nonton atau mungkin ada yang belum gitu ya. Jadi aku sekedar mau sharing aja. Ini filmnya sebenarnya udah lama, cuman aku kemarin itu iseng aja karena teman-temanku banyak yang bilang, film ini bagus loh, film ini bagus, coba deh nonton kayak gitu. Jadi hari ini aku bakal ngebahas 3 film. Ini temanya keluarga teman-teman, jadi kayak a family, tapi nggak yang happy family after gitu, enggak. Jadi ini cerita keluarga yang ada cukup tragis, ada yang sedih, dan begitulah pokoknya cerita keluarga, tentang keluarga gitu. Jadi 3 film ini aku mau bahas bareng sama kalian. Dan gak usah lama-lama lagi, daripada kalian nanti nunggu kelamaan ya. Ini soalnya nanti panjang banget, takutnya kalian bosen dengerin podcast aku gitu. Dan baiklah, aku akan mulai ini ya di film yang pertama. Oke, kalian yang belum subscribe ya teman-teman. Oke, dan baiklah, ini film pertama yang mau kita bahas, judulnya Forgotten. Baiklah, Forgotten ini, sebentar teman-teman ya, barusan ada mamaku manggil buat makan bakso. Sorry, mama emang selalu gitu, padahal di pintu udah ditulisin mah lagi recording podcast gitu, masih aja diketuk pintunya. Aduh, ya udah deh. Oke, kita balik ya. Film ini premiere maksudnya tayang pertama kali di Korea itu di 18 Oktober tahun 2017. Jadi ya udah lama sih, udah lama banget gitu. Dan film ini barengan sih tayangnya sama Along with the God, The Last 8 Days gitu ya, yang waktu itu tayang, dan juga bareng sama Negotiation juga teman-teman. Kalian tahu nggak Negotiation itu, yang diperanin Hyun Bin sama si Son Hye Jin sebelum mereka ketemu di Crash Landing on You. Mereka ketemu dulu di film Negotiation ini. Dan film yang judulnya Forgotten ini dibintangin oleh Kang Hanul gitu. Kalau kalian tahu Kang Hanul, kemarin yang baru main drama di bareng sama Kong Hyo Jin gitu ya. Kalian pasti ingat kan? Masih baru kemarin kok, dramanya baru selesai kemarin. Dan ini film ini dibikin sebelum Kang Hanul pergi wamil, jadi di tahun 2017 gitu teman-teman. Jadi Kang Hanul ini setelah bikin Midnight Runner sama Park Seo Joon, dia bikin film Forgotten ini teman-teman. Jadi film Forgotten ini lumayan menarik ya perhatian buat aku, karena basically aku suka Kang Hanul, actingnya bagus banget, dan di sini dia dipasangin sama cowok juga, jadi kayak temen lawan mainnya gitu. Dia kalau di Midnight Runner kan sama Park Seo Joon, kalau di Forgotten ini dia sama
Kim Muyol gitu ya. Kalau kalian bisa search Kim Muyol gitu, aku pernah lihat juga filmnya, dramanya juga pernah nonton. Yang paling membekas di ingatan aku itu di My Bride, kalau nggak salah My Bridal gitu, atau pengantinku lah, intinya bahasa Indonesianya kayak gitu ya. Ini Kim Muyol di situ keren banget aktingnya, dan aku nungguin banget nih Opa satu ini bakalan comeback lagi di drama-drama selanjutnya gitu. Dan ternyata terjawab di Forgotten with Kang Hanul ini. Jadi aku langsung cus nonton. Aku nontonnya sih udah lumayan lama, cuma kemarin aku ulangin lagi nonton gitu. Jadi basically ini garis besarnya aja ya, biar kalian tahu sedikit jalan ceritanya, biar kalian nggak bingung kalau mau nonton. Jadi cerita ini diawali dari Kang Hanul yang dia memiliki sebuah keluarga yang sangat bahagia, punya ayah, punya ibu, punya kakak gitu. Dan kakaknya Kang Hanul ini dia mengalami kecelakaan dan kakinya itu jadi agak pincang gitu teman-teman. Dan mereka memutuskan untuk pindah rumah satu keluarga ini. Jadi mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di dalam perjalanan itu mereka happily after, jadi kayak nyanyi-nyanyi, seneng-seneng kayak gitu ya, semacam keluarga yang mau pindah rumah lah. Dan awalnya di awal part film ini aku udah curiga banget sama kakaknya Kang Hanul ini diperankan oleh Kim Muyol gitu. Jadi Kim Muyol di sini tuh jadi kakaknya Kang Hanul gitu. Jadi dia jadi kakaknya Kang Hanul, dan dia itu diceritakan sosok yang sangat sempurna, pinter, bisa olahraga, terus ganteng gitu kan. Emang Kim Muyol ganteng sih. Habis itu tapi dia ya punya ciri pada kakinya tadi yang jalannya pincang karena dia habis kecelakaan. Sebelum kecelakaan dia itu termasuk atlet tenis yang terkenal gitu. Ceritanya gitu sih di sini teman-teman. Jadi Kang Hanul ini dia itu sangat respect banget sama si Hyungnya ini, si kakaknya ini, si Kim Muyol ini. Jadi Kang Hanul tuh bener-bener kayak kakaknya itu kayak panutan dia gitu. Jadi dia itu harus hidup seperti kakaknya gitu, dan keluarganya itu benar-benar bahagia. Jadi kayak papanya, mamanya itu orang yang benar-benar baik gitu. Dan akhirnya si Kang Hanul ini tadi dia tuh nggak merasakan apapun gitu. Jadi dia itu backgroundnya di film ini itu di tahun 97 ya teman-teman. Jadinya masih pakai handphonenya tuh handphone yang tulilut gitu, yang poliponik gitu ya, bukan handphone yang smartphone kayak sekarang gitu, bukan. Jadi settingannya tuh tahun 97, jadinya masih masih jadul gitu. Jadi Kang Hanul di sini ceritain sama keluarganya masih jadul banget, dan dia tuh bahagia sama keluarganya itu. Dan ternyata teman-teman, pada suatu malam si kakaknya ini tiba-tiba kayak diculik gitu. Jadi dimasukin ke van, terus Kang Hanul tuh lari ngejar kakaknya gitu. Dan dia tuh akhirnya kehilangan kakaknya pada malam itu. Dan setelah itu 15 hari kemudian, setelah pencarian panjang, dia sama keluarganya nyari kakaknya, itu kakaknya balik lagi ke rumah. Si Kim Muyol ini balik lagi ke rumah, dan Kang Hanul tuh merasakan mulai aneh dengan kakaknya itu. Jadi kayak dia merasakan sesuatu yang aneh sama kakaknya. Kayaknya dia bukan kakakku deh gitu. Terus seperti orang lain gitu. Jadi kayak Kang Hanul itu menyadari sesuatu hal kalau ini nggak bener, ini bukan keluargaku, ini bukan kakakku. Apa yang terjadi dengan keluarga Kang Hanul gitu kan ya. Jadi buat kalian yang penasaran, di sini Kang Hanul itu mulai sadar teman-teman kalau keluarganya ini ternyata bukan keluarganya teman-teman. Bingung nggak ya kalian dari dengerin aku ngomong? Kalau kalian nggak nonton langsung, kalian pasti bingung. Jadi intinya Kang Hanul ini dia ini kan hidup bersama keluarganya kan, sama kakaknya, sama ayahnya, sama ibunya. Dan ternyata mereka bertiga ini bukan keluarga asli dari Kang Hanul gitu. Jadi siapakah ketiga orang ini, dan siapakah Kim Muyol gitu ya? Kenapa dia harus jadi berpura-pura jadi kakaknya Kang Hanul gitu ya? Dan kenapa Kang Hanul bisa percaya kalau mereka semua adalah keluarganya gitu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di tahun 97 itu? Padahal Kang Hanul itu hidup di tahun 2000 gitu. Jadi kan dia tuh sebenarnya hidup di tahun 2000, tapi di dalam otaknya, di dalam settingannya itu dia itu disetting di tahun 97 gitu teman-teman. Ini seru banget sih menurut aku. Plot twistnya itu bener-bener ngena gitu. Dan aku kayak lihat itu, really kayak gini, wow kayak gitu. Jadi kayak mind blowing banget gitu ceritanya. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian langsung cus nonton film Forgotten ini. Jadi ini rekomen banget sih menurut aku. Jadi dari skor 1 sampai 10 tuh
7/8 lah skornya. Soalnya itu menarik banget dan menegangkan menurut aku. Jadi kayak ada aksi kejar-kejaran gitu. Jadi kayak Kang Hanul tadi dikejar sama banyak orang dan dia mau apa namanya? Mau apa menyelidiki kakaknya itu sebenarnya siapa, apakah dia benar-benar kakaknya gitu. Dan Kang Hanul tuh terus bermimpi hal yang sangat aneh gitu. Jadi dia tuh kayak selalu didatengin cewek, terus habis itu dia lihat kakaknya tuh meninggal gantung diri. Jadi kayak semua yang ada dalam otaknya itu tadi ternyata adalah sebuah memori yang mau dia lupakan. Jadi kan judulnya Forgotten kan. Jadi salah satu memori yang dihapus sama Kang Hanul itu adalah kunci dari film ini. Jadi kalian harus nonton, ini bagus banget. Oke, kita lihat trailernya dulu. Oke, ini trailer dari film Forgotten. Check this out. 그날 밤 이곳에서 모든 것이 시작되었다. 확실하게 얼굴이 기억나는 사람이 있어요? 평소에 신경쇠약으로 약을 복용하다면서요? 납치됐던 형이 돌아온 그날 밤 모든 것이 달라지기 시작했다. 뭐야 여기서? 여기서 이상한 소리 나. 형, 어젯밤에 어디 나갔던 거야? 그 새끼가 뒤에 따라붙었어. 엄마, 그 사람 우리 형 아니야. 누가? 당신 누구야? 우리 형 아니지? 다 신세가 아니야. 너 약 먹었어? 일가족 살인 사건. 그곳엔 누군가 있었다. 고작 그게 궁금해? 진실을 찾아야만 한다. 기억의 밤 11월 대개봉. Dan baiklah teman-teman, itu tadi film Forgotten ya. Kita lanjut ke film kedua gitu ya. Ini film kedua ini cukup apa namanya, film cerita keluarga yang sangat menyentuh ya menurut aku. Ini judulnya di sini adalah The Preparation, persiapan. Jadi kayak persiapan gitu. Ini film ini deep meaning banget kalau menurut aku ya. Jadi ceritanya itu di sini tuh film The Preparation ini adalah film keluarga dari Korea sana ya pastinya. Ini dibintangin oleh Go Do Sim. Kalian kalau tahu Go Do Sim tuh ibu-ibu yang sering banget meranin jadi ibu di Korea sana gitu. Jadi dia sering banget, kalau kalian search di sana itu banyak banget drama-drama dia, dan dia juga banyak banget dapat penghargaan gitu. Dan di sini dia nggak sendirian, dia sama Kim Sung Kyun. Kim Sung Kyun ini juga ada di Replay 1997 kalau nggak salah ya. Pokoknya dia ada di Replay juga teman-teman. Film Replay kalian pasti tahu kan. Tuh dia juga banyak nongol di drama-drama dan juga film-film juga banyak gitu ya. Dan film ini berdurasi 114 menit teman-teman. Jadi 11-12 sama film Forgotten tadi. Film The Preparation ini menceritakan tentang kisah seorang ibu yang dia diagnosis memiliki kanker stadium akhir. Jadi dia tuh punya kanker, dan ibu ini si Go Do Sim tadi itu, ibu Dosim tadi, dia ini memiliki seorang putra yang diperankan oleh Kim Sung Kyun tadi itu, dan putranya itu memiliki keterbelakangan mental. Jadi putranya itu kayak autis gitu teman-teman. Jadi dia tuh nggak normal, nggak kayak manusia normal gitu. Jadi dia itu abnormal, dia itu kayak disabilitas gitu. Jadi dia itu nggak bisa ngomongnya itu kayak ya rancu lah, kalian tau lah orang yang disabilitas itu seperti apa. Dan di sini ibunya ini harus mempersiapkan si putranya itu tadi untuk hidup sendirian, karena nantinya kalau dia udah meninggal itu nggak ada yang ngurusin dia lagi teman-teman gitu. Jadi film ini yang berdurasi 114 menit ini dia menceritakan mulai dari awal
gimana cara ibunya tadi mempersiapkan diri untuk anaknya supaya anaknya tadi bisa hidup mandiri. Soalnya semenjak kecil kan ibunya yang ngurus, jadi mau mandi ibunya yang mandiin, mau makan ibunya yang masakin, kadang juga ibunya yang nyuapin, mau pergi kemana-mana itu juga sama ibunya. Dan nanti kalau dia nggak ada ibunya itu siapa yang mau ngurus anaknya gitu. Jadi ini sedih banget sih teman-teman kalau menurut aku. Jadi sepanjang film itu aku cuma melihat eh, pengorbanan besar seorang ibu gitu. Jadi aku kayak inget sama mama aku gitu. Jadi kayak ya kalian kalau lihat film ini pasti nanti kalian langsung meluk mama kalian gitu. Jadi betapa besarnya pengorbanan dia tuh ada satu kayak pesan gitu yang ibunya bilang gitu ya, yang paling melekat banget di ingatan aku. Dia bilang dia itu bukan lulusan perguruan tinggi, dia itu bukan orang yang terpelajar gitu. Terus ada salah satu temannya tadi bilang untuk menjadi seorang orang tua tidak perlu lulusan terbaik atau lulusannya dari sekolah tertinggi, hanya cukup memahami anak kita saja. Dari situ kita sudah bisa menjadi seorang ibu yang sangat baik. Dan wow, itu bener-bener nasihat yang bener-bener kena banget. Jadi kayak kita tuh pintar itu memang perlu sih, karena kita harus mendidik anak kan, kita juga harus belajar gitu ya. Jadi kalau kita nggak pintar, gimana kita nyuruh anak kita pintar gitu kan, ya nggak sih? Tapi dengan naluri seorang ibu itu tidak butuh sekolah yang tinggi teman-teman, tapi naluri itu lebih tinggi daripada sekolah kita gitu, intinya seperti itu. Jadi situ aku mikir jangan ngerendahin ibu rumah tangga yang mungkin lulusan SD, lulusan SMP, jangan ngerendahin seperti itu. Ada loh temanku, ibunya itu nggak lulus SD, tapi temanku itu tadi juara umum di mana-mana, dia tuh pinternya minta ampun. Ya karena ibunya itu tadi mengerti anaknya, ibunya mahamin anaknya, mengerti porsi otak anaknya, jadi dia bisa mengarahkan yang baik. Sekarang kalau mungkin kalian nggak pinter, tapi kan sekarang ada guru bimbel ya kan, terus kalian bisa ngelesin anak kalian di mana, asalkan kalian tahu proporsi anak kalian seperti apa. Dan di film ini tuh ngajarin seperti itu. Jadi tuh di sini nanti ibunya tuh tadi ngajarin anaknya gimana cara goreng telur untuk siapin sarapan pagi hari, terus gimana cara baca nomor-nomor bus, cara dia berangkat ke tempat sekolah dia di kayak sekolah disabilitas gitu. Dan akhirnya ibunya dia itu nempatin anaknya itu di toko roti karena anaknya itu suka bikin roti gitu. Terus dan yang paling bikin aku sedih itu waktu dia bikin roti buat ibunya, terus dia bilang ini roti kesukaan ibu, aku udah berhasil bikin roti ini untuk ibu. Terus waktu dia bilang ibunya bilang cara mengajar ibunya itu tadi benar-benar berbeda karena kan anaknya emang mengalami keterbelakangan mental ya. Jadi kayak cara ngomongnya, cara kasih pengertiannya tuh sedikit berbeda sama anak-anak yang pada umumnya gitu. Jadi misal nih ibunya mau bilang tentang dia sakit dan mau meninggal, makanya anaknya ini harus mandiri, itu nggak bisa dia ngomong secara gamblang, ibu kena kanker, nah ibu usianya udah nggak bisa lama lagi, ibu udah cukup bertahan tapi nggak bisa diobatin, jadi kalau terjadi apa-apa sama ibu kamu harus bisa mandiri. Nggak bisa ngomong kayak gitu tuh, nggak bisa, karena otaknya dia tuh nggak nerima otak si anaknya ini tadi. Jadi ibunya tadi tuh sampai belain, ini bener-bener kayak ada sisi parentingnya ya teman-teman. Jadi di film ini bener-bener bagus banget. Kalau kalian mau nonton pasti aku akuin sediain tisu deh teman-teman ya, aku saranin sediain tisu karena aku habis tisu banyak waktu ini. Habis itu ibunya itu tadi beli 3 ekor ayam untuk menjelasin ke anaknya tentang penyakitnya dia itu tadi. Dia beli 3 ekor ayam, yang 2 ini udah sakit, yang 1 itu masih sehat gitu. Jadi setelah itu anaknya kan senang dibeliin hewan peliharaan. Terus besok paginya itu ayamnya yang 2 itu tadi meninggal, yang 1 itu tadi enggak. Terus dia tanya sama ibunya, ibu ini kok ayamnya enggak bangun ya, yang 2 ini, yang 1 bangun, kenapa yang 2 ini enggak, kenapa, kayak dia tanya. Terus akhirnya ibu tadi bilang ajak anaknya ke pemakaman, terus jadi dia jelasin nanti kalau orang sudah meninggal dia nggak akan kembali lagi, kalau sudah meninggal harus dikubur. Jadi tuh contohnya dia itu tadi untuk berbicara dengan putranya kalau dia umurnya dia itu sudah tidak bisa lama lagi gitu. Itu caranya berbeda teman-teman, dan menurut aku itu
ibu ini tadi bener-bener sayang banget sama anaknya, dan dia tuh pengen kalau dia udah pergi, anaknya itu tadi tetap bisa melanjutkan hidupnya. Dan ini cukup sedih banget sih buat aku. Jadi kayak di akhir-akhirnya itu tadi, wah habis tisu banyak deh pokoknya. Ini aku sarannya kalau kalian lihat ini, kalian harus siapin tisu dan juga siapin mental kalian, karena ini cukup sedih. Tapi ini bener-bener recommended banget. Jadi buat kalian, apalagi kalian yang udah mau jadi orang tua gitu, kayak sisi parentingnya, apalagi kalian mungkin, aku nggak doain juga sih, mungkin ada salah satu kalian yang mendengarkan podcast aku ini memiliki anak yang luar biasa, berbeda daripada yang lain gitu ya, seperti si In Gyu di film ini, si anaknya ibu tadi itu kalian harus bisa ekstra sabar, karena dengan kesabaran kalian tadi kalian bisa mendapatkan berkah yang sangat luar biasa gitu. Jadi Allah ngasih kalian anugerah anak seperti itu pada kalian bukan tanpa sebab, tapi itu bisa jadi nantinya menyelamatkan kalian waktu di hari akhir. Cile, gue udah kayak ini mama dede ya kayak gitu. Oke, pokoknya kayak gitu deh teman-teman. Jadi intinya nanti gimana In Gyu apakah bisa mandiri dan apakah dia bisa merelakan kepergian ibunya gitu ya. Dan ini kalian harus nonton, sediain tisunya. Oke, aku bakal kasih reviewnya buat kalian. Jadi check this out, film Korea The Preparation. 오늘부터 다 네가 해요. 할 수 있겠어? 민규 혼자 했어. 아이고, 차라리 가만 좀 있어. 잔소리. 엄마 밥 줘. 엄마 힘들어? 너 때문에 힘들어 뒤지겠다 이놈아. 엄마 저기. 아이고 이놈아. 그게 야채빵이지 샌드위치야. 어떻게 시간이 짧게 더 안 될까요? 엄만 이러고 사는 게 인규 위하는 것 같지? 우리 아들한테 불화 한번 쳐주시오. 인규 혼자 살게끔 가르쳐보는 건 어떨까 싶어서 말이오. 지금까지 연습한 대로만 하면 되는 것이오. Yap, itu tadi The Preparation. Yang terakhir, yang ketiga nih teman-teman, aku mau bahas sama kalian, yaitu film Memories of Sword gitu. Kalau kalian udah tahu mungkin The Memories of Sword ini dibintangin oleh Lee Byung Hun. Kalian udah pasti tahu kan Lee Byung Hun itu siapa. Dia tuh aktor kawakan di Korea sana, dan filmnya udah berjibun. Kemarin drama terakhirnya Mr. Sunshine melejit banget dan meledak banget. Dan Lee Byung Hun ini gak sendirian, dia ada juga sama Kim Go Eun. Kalian tahu Kim Go Eun yang kemarin habis jadi pasangannya Lee Min Ho di The King gitu ya. Ini Kim Go Eun di sini, ada di Kim Go Eun juga, terus ada Jang Do Yeon juga. Jadi ceritanya di sini masih tetap family, tetap keluarga teman-teman. Tapi untuk The Memories of Sword ini diceritakan di zaman Joseon ya. Jadi kayak zamannya masih bukan zaman modern, tapi zaman era Joseon yang masih pakai baju tradisional gitu. Dan di sini juga ada Junho teman-teman, Junho-nya 2PM. Kalau kalian tahu Junho 2PM, dia juga udah malang melintang di perfilman dan juga di perdramaan. Oke, jadi di sini aku mau ceritain sedikit tentang Memory of Sword ini. Memory of Sword ini diawali dari 3 orang pendekar teman-teman. Si pendekar, bukan pendek kekar, bukan ya, ini pendekar beneran ya. Jadi ada 3 orang pendekar, ya dia memiliki 3 pedang. Jadi satu orang itu 1 pedang, dan pedang itu merupakan kayak pedang simbolis gitu loh. Jadi pedangnya itu ada namanya. Jadi yang pertama itu pedang Sulrang. Sulrang ini dibawa oleh Jang Do Yeon. Jang Do Yeon sendiri ini kan cewek kan, dia itu kayak pedang yang menegakkan keadilan gitu. Jadi pedang Sulrang ini tadi dipegang oleh Jang Do Yeon. Dia ini tugasnya untuk menegakkan keadilan pedangnya. Lalu pedang yang kedua itu namanya Duki.
Duki ini dipegang oleh Lee Byung Hun. Di sini ini menggambarkan tentang kebaikan, jadi menunjukkan atau mewujudkan setiap tujuan kebaikan. Jadi pedang ini pedang Duki ini tadi itu menggambarkan tentang perwujudan tujuan kebaikan, dan sururang tadi keadilan. Jadi Duki sama sururang ini adalah pedang yang couple, teman-teman, pasangan. Jadi si Jang Doyeon sama Lee Byung Hun tadi ini pasangan kekasih gitu. Dan sementara pedang yang satunya itu namanya Pung Chun. Pung Chun ini dipegang oleh Bae So Bin. Jadi Bae So Bin di sini megang pedang Pung Chun. Jadi pedang ini adalah pedang yang memiliki tujuan kebaikan demi melindungi rakyat pada masa dinasti Goryeo. Oh, salah, bukan Joseon berarti ya tadi, Goryeo. Goryeo ini lebih tua daripada Joseon, teman-teman. Jadi dinasti Goryeo. Jadi 3 pedang ini adalah 3 lambang pedang yang sangat dijunjung tinggi pada masanya, pada masa Goryeo ini tadi, teman-teman. Dan di sini teman-teman, 3 orang ini tuh memperjuangkan tentang keadilan rakyat Korea gitu. Tapi ternyata si Lee Byung Hun ini tadi, dia ini kayak berkhianat gitu, teman-teman. Dia berkhianat, dan dia tuh mengkhianati si temannya, si Pung Chung tadi yang punya pedang Pung Chung tadi. Dia membunuh Pung Chung dan juga keluarganya Pung Chung gitu. Nah, si Surang, si kekasihnya Lee Byung Hun tadi itu, dia itu nggak terima gitu kalau si Lee Byung Hun jadi jahat gitu karena kekuasaan. Karena Lee Byung Hun ini dia dibutakan oleh kekuasaan gitu. Jadi dia pengen berkuasa, makanya dia ingin menyetop Pung Chung dan dia ingin menguasai ketiga pedang itu gitu. Jadi dia ingin menguasai pedang itu, tapi ternyata si surangnya nggak setuju, si ceweknya nggak setuju, dan dia ini tadi memilih untuk pergi meninggalkan Lee Byung Hun. Dan Lee Byung Hun yang kehilangan orang yang paling dia disayangi itu ya si surang itu tadi, dia jadi tambah gila, teman-teman. Jadi dia tuh kayak mengadakan kompetisi pedang gitu, siapa yang bisa mengalahkan orang yang dia latih gitu, nanti dia bakal dijadiin kayak pasukan khusus kayak gitu-gitu. Jadi dia jadi orang yang temperamen dan suka marah banget, jadi dia kayak kesannya itu jahat gitu, teman-teman. Dan selang waktu berlalu, teman-teman, muncullah gadis bernama Hong Yi. Hong Yi di sini diperankan oleh Kim Go Eun. Jadi Hong Yi ini adalah nama dari anaknya Pung Chung. Pung Chung tadi itu kan punya keluarga kan yang dibunuh sama Lee Byung Hun tadi. Dia itu punya bayi perempuan yang dinamai Hong Yi, dan Hong Yi ini dirawat oleh Surang gitu. Jadi Surang, si kekasihnya Lee Byung Hun tadi yang megang pedang keadilan tadi, dia itu ngerawat Hong Yi dan membesarkan Hong Yi di daerah perkampungan Arab yang ada di negara Goryeo sana, di Korea sana, ceritanya gitu, teman-teman. Dan Surang ini mendidik Hong Yi supaya dia ini bisa menjadi pendekar pedang yang handal seperti dia gitu. Jadi dia sengaja mendidik Hong Yi supaya Hong Yi nanti bisa membunuh Lee Byung Hun untuk membalaskan dendamnya karena Lee Byung Hun sudah mengkhianati Pung Chung, ayahnya. Begitu. Awalnya Surang ini nggak menceritakan tentang asal usulnya Hong Yi. Jadi Hong Yi itu cuma diceritain kalau ayah dan ibunya meninggal dan dia itu ikut sama Surang. Surang ini ngerawat dia sebagai anaknya kayak gitu. Jadi Hong Yi itu percaya kalau Surang inilah yang menyelamatkan dia gitu. Jadi dia tuh udah menganggap Surang itu sebagai ibu yang dia sayangin gitu. Dan pada suatu ketika nggak sengaja si Hong Yi itu tadi tiba-tiba ketemu sama Lee Byung Hun, teman-teman. Dan Lee Byung Hun ini dari gerakan pedangnya dia itu dia keinget sama Surang gitu. Jadi kayak, loh kok mirip banget nih anak siapa, kayak gitu kan. Namanya perasaan bapak ya, dia bapak nggak, dia perasaan Lee Byung Hun sangat kuat banget sama Surang. Jadi dia tuh akhirnya ngejar si Hong Yi tadi. Dan sebelumnya itu di flashback balik lagi gitu ya, si Surang pernah bilang sama Lee Byung Hun, tenang aja, pada suatu saat Hong Yi pasti akan menghunus pedang kepadamu. Jadi kayak Surang tadi tuh udah berikrar kalau suatu saat nanti darah yang udah kamu keluarkan dari tubuh orang tua Hong Yi itu akan dibalas oleh Hong Yi. Terus Lee Byung Hun yakin kalau Hong Yi tadi udah meninggal, tapi Surang tadi bilang Hong Yi itu masih hidup dan aku yang akan menyelamatkannya. Surang tuh bilang seperti itu. Dan karena Lee Byung Hun ingat perkataan Surang, jadi dia nyangka kalau si cewek ini
sama Kim Go Eun ini adalah si Hong Yi, anaknya Pung Chung tadi. Akhirnya dikejarlah si Hong Yi, ketangkep. Itu ditanyain, nama kamu siapa? Tapi Hong Yi nggak bilang namanya Hong Yi, dia nyamar jadi orang lain. Terus akhirnya dia bisa lepas dari si Lee Byung Hun. Tapi nggak sampai di situ teman-teman. Lee Byung Hun ternyata nyari sampai ke perkampungan Arab tempatnya si Hong Yi tadi itu. Dan sebelum Lee Byung Hun sampai sana, ibunya tadi itu bilang sesungguhnya cerita tentang Pung Chung yang dibunuh oleh Lee Byung Hun dan juga yang dihianati oleh Sung Rang. Jadi Sung Rang ini sendiri juga mengkhianati Pung Chung sebenarnya, karena dia juga membela si Lee Byung Hun awalnya, tapi setelah dia pikir-pikir dia salah dan akhirnya dia mau membenahinya dengan menolong Hong Yi gitu. Jadi akhirnya si ibunya tadi, seorang tadi bilang sesungguhnya kepada si Hong Yi, dan akhirnya Hong Yi marah. Dia tahu kalau keluarganya dibunuh oleh orang yang selama ini membesarkannya. Akhirnya dia pergi nyari Lee Byung Hun, dan sesampainya dia di sana, Lee Byung Hun tadi langsung menghunus pedangnya dan melukai Hong Yi. Jadi ceritanya di sini Kim Go Eun itu dibunuh sama si Lee Byung Hun ini. Jadi Hong Yi di sana terkapar, akhirnya dibuang ke sungai, dan ibunya tadi akhirnya nemuin si Hong Yi tadi, dan dia berusaha untuk menghidupkan Hong Yi lagi gitu. Jadi ceritanya Lee Byung Hun tadi udah bisa membunuh Hong Yi, dan Lee Byung Hun pikir ini anak bukan Hong Yi. Aku yakin banget, walaupun waktu kecil dulu waktu bunuh Hong Yi, Lee Byung Hun, dia melukai bagian punggungnya, dan bagian punggungnya Kim Go Eun tadi juga ada bekas luka, dan Lee Byung Hun bilang dalam hati, ini bukan dari pedangku, bekas dari pedangku tidak seperti ini, dia seperti itu. Jadi dia yakin kalau si cewek yang namanya Hong Yi tersebut adalah bukan Hong Yi yang sebenarnya. Nah, disinilah plot twist semakin terjawab dan semakin terjawab gitu ya teman-teman. Jadi di sini Lee Byung Hun ini tetap terus mencari keberadaan si Surang tadi, dan akhirnya Surang tadi menyerahkan diri setelah dia menyerahkan Hong Yi kepada gurunya. Jadi si Surang, si Duki si Lee Byung Hun ini, terus si Pung Chung ini punya satu orang guru teman-teman yang membuat pedang tersebut, dan si Surang ini tadi nyerahin Hong Yi kepada gurunya supaya dirawat, karena si Surang yakin kalau Hong Yi ini dia itu masih hidup dan masih bisa diselamatkan setelah ditusuk sama si Lee Byung Hun ini. Dan akhirnya Hong Yi tadi dirawat sama gurunya, dan dia disembuhkan lukanya sama gurunya sambil dilatih pedang, dan ternyata diceritakan oleh gurunya siapa sebenarnya Hong Yi tersebut. Dan siapa Hong Yi tersebut teman-teman? Kalian penasaran gak sih? Kalau penasaran boleh dong dilihat filmnya, oke? Memories of Sword. Jadi ceritanya ini sepanjang film ini teman-teman, kalian akan merasakan sensasi kesedihan yang tidak berujung, karena aku tidak pernah melihat senyuman di film ini ya, kecuali di ending-endingnya gitu ya. Dan sepanjang film itu cuma terjadi pembunuhan, darah-darahan, bacok-bacokan, pedang-pedangan gitu ya. Pokoknya perang-perangan gitulah. Tapi intinya dia bercerita tentang keluarga, bahwa sebenarnya apakah Hong Yi beneran Hong Yi gitu ya, atau mungkin Hong Yi adalah anak dari Lee Byung Hun dari Surang. Nah, penasaran kan? Kalian pasti udah bisa nebak. Kalau buat kalian yang udah nonton gak apa-apa, kalian mungkin mau refresh lagi, mau ngingat lagi, gak apa-apa ditonton lagi. Karena menurut aku ini rekomen banget, ini 8 nilainya dari 1 sampai 10. Karena menurut aku ini keren banget alur ceritanya, plot twistnya bagus, terus penggambarannya juga bagus. Kim Go Eun di sini aktingnya keren banget. Aku nggak tahu kenapa ya, setiap kali aku lihat Kim Go Eun nangis itu aku juga ikutan nangis gitu ya. Jadi kayak dia mendalami karakter dia gitu, jadi kayak kelihatan sedih banget gitu, kelihatan bener-bener dari hati gitu ya. Jadi kalian harus nonton, oke? Aku bakal puterin trailernya ya dari Memories of Sword ini. Jadi buat kalian yang kemarin mungkin kangen sama Kim Go Eun, setelah The King tamat kalian bisa nonton ini di hari weekend kalian. Oke, tadi aku udah ada 3 film ya teman-teman, ada Forgotten, terus ada The Preparation, dan terakhir Memories of Sword. Ini menurut aku filmnya bagus banget, recommended, dan kalian bisa nonton. Oke, terima kasih ya udah dengerin podcast aku hari ini. Semoga kalian tetap dengerin podcast aku dan gak bosan. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah kalau kalian masih mau dengerin aku
buat ngebahas drama-drama dan juga film-film kesukaan kalian. Aku juga udah podcast misteri ya teman-teman, bakal nemenin hari weekend kalian. Aku mungkin akan share di hari Minggu. Buat kalian yang udah kangen sama podcast misteri aku, kalian bisa langsung just stay tune di channel aku. Thank you for your listening. See you and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. 절간 노비의 몸에서 태어난 세상에서 가장 천한 나 덕기가 왕관을 쓰고 용성에 앉아있는 너를 보고 있다. 지금 떨고 있는 자가 누구인가? 네가 나의 주인인가? 내가 너의 주인인가? 왜 검을 익히느냐? 두 사람을 죽이기 위해서입니다. 그들이 내 아버지 풍창과 어머니를 죽였습니다. 나 설랑이 홍이 너의 원수다. 이 고려 땅이 온전히 내 발 아래 놓이는 좋은 구경을 놓쳐선 안 되죠. 다음에 만날 땐 너와 나 둘 중에 하나는 반드시 죽어야 한다. 당신을 죽이겠어요. 오너라. 가져라. 네가 원하는 모든 것을 다 가져라. 피로 지은 죄 피로 씻을 것이다. 나 풍천의 딸 홍이가 송림에게 피를 거두러 왔다.